Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ASN dan para pensiunan dimanapun berada, coba sekarang Bapak Ibu bayangkan satu momen yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pagi masih baru, mata belum benar-benar melek, tapi hati sudah sibuk mikirin banyak hal. Daftar belanja masih numpuk, harga kebutuhan pokok kadang naik turun bikin kepala ikut pusing, lalu tiba-tiba ponsel berbunyi. Notifikasi masuk dari bank, seketika dada berdebar. Bukan karena tagihan, bukan karena pesan biasa, tapi karena ada angka yang masuk ke rekening. Angka yang selama ini ditunggu-tunggu, angka yang bisa jadi napas baru setelah puluhan tahun mengabdi untuk negara. Nah, di titik inilah saya ingin ajak Bapak Ibu kembali merasakan suasana itu, karena yang mau kita bahas hari ini bukan cuma soal nominal. Ini soal perjuangan, soal penghargaan, dan soal bagaimana negara hadir di tengah kehidupan para pahlawan kecil yang dulu berdiri paling depan dalam pelayanan publik. Coba bayangkan suasana rumah pagi ini. Mungkin ada bapak yang sedang duduk santai di teras, ditemani secangkir kopi hangat, sambil lihat tanaman yang tumbuh subur di halaman. Atau mungkin ibu lagi sibuk beres-beres dapur, sambil sesekali mengecek HP, berharap ada kabar baik dari grup keluarga atau notifikasi yang bikin hati lega. Di tengah segala keribetan urusan rumah tangga yang memang tidak pernah selesai, mulai dari harga cabai yang naik, kebutuhan sekolah cucu atau anak, sampai biaya berobat yang kadang makin terasa berat, tiba-tiba muncul satu notifikasi yang suasananya langsung berubah. Bukan sekadar berita biasa, tapi kabar yang membuat bahu yang tadinya tegang karena mikirin pengeluaran, jadi pelan-pelan rileks. Napas yang tadi seperti ketahan, sekarang bisa dihela lebih lega. Nah, kabar seperti inilah yang lagi hangat dibicarakan hari ini. Tapi tunggu dulu, saya tahu Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar macam-macam isu yang beredar. Ada yang bilang gaji pensiun bakal dipotong, ada yang bilang pencairan telat, ada juga yang bilang sistem autentikasi ribet banget dan bikin pusing. Informasi datang silih berganti, kadang bikin kepala cenat-cenut dan hati was-was. Karena itu, saya ingin Bapak Ibu berhenti dulu sebentar di video ini. Jangan buru-buru pindah, jangan langsung di-skip, karena informasi yang akan saya sampaikan bukan sekadar gosip atau kabar liar. Ini informasi yang dirangkum dari perkembangan terkini dan bisa jadi sangat menentukan apakah di bulan depan Bapak Ibu akan menerima kejutan manis di rekening atau justru bingung karena ada satu syarat penting yang terlewat. Karena pada kesempatan kali ini, ada kabar yang cukup menggembirakan terkait dana tambahan. Sebut saja angka yang belakangan ini ramai diperbincangkan, yaitu 400.000. Ya, Bapak Ibu, angka itu disebut-sebut akan menjadi tambahan yang mengalir ke rekening para pensiunan pada awal April 2026 mendatang. Saya paham, bagi sebagian orang 400.000 mungkin terdengar seperti angka yang biasa saja. Tapi bagi Bapak Ibu yang setiap bulan harus mengatur keuangan dengan hitungan yang sangat cermat, angka itu punya makna luar biasa. Itu bisa berarti persediaan beras untuk sebulan penuh. Itu bisa berarti kebutuhan sayur dan lauk untuk 2 minggu. Itu juga bisa berarti bisa membelikan cucu baju baru, atau sedikit lebih ringan dalam bersedekah di masjid dekat rumah. Jadi, jangan anggap kecil dulu, karena di tangan orang yang tepat, angka seperti ini justru sangat terasa manfaatnya. Coba Bapak Ibu bayangkan lagi, ketika nanti dana itu masuk bersamaan dengan gaji pokok yang biasa diterima, rasanya seperti ada angin segar masuk ke rumah. Seperti ada beban yang sedikit terangkat dari pundak. Bukan karena nominalnya luar biasa besar, tapi karena datangnya tepat di saat yang memang paling dibutuhkan. Dan yang lebih penting lagi, kabar ini datang dari PT Taspen sebagai mitra bayar, yang selama ini Bapak Ibu kenal sebagai penyalur hak pensiun. Jadi, ini bukan sekadar isu, ini kabar yang punya dasar dan arah yang jelas. Maka dari itu, buat Bapak Ibu yang sedang menyimak suara saya saat ini, mohon tetap bersama saya sampai akhir. Jangan ditinggal di tengah jalan.
Saya tahu kadang kita suka keburu-buru, ada urusan dapur, ada tamu datang, atau mungkin cucu yang rewel. Tapi percayalah, penjelasan yang akan saya urai pelan-pelan ini sangat penting. Saya akan kupas satu persatu dari asal-usul kabar ini. Siapa saja yang berhak, bagaimana mekanismenya, dan yang paling penting apa yang harus Bapak Ibu lakukan agar tidak kehilangan hak ini. Dan buat Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dengan hangat. Terima kasih banyak sudah mampir dan meluangkan waktu untuk menyimak. Saya tahu di luar sana banyak sekali informasi yang berseliweran, tapi saya berusaha hadir untuk membantu Bapak Ibu agar tidak ketinggalan kabar-kabar penting seputar pensiun, gaji pensiun, tunjangan, sampai informasi teknis seperti autentikasi yang sering bikin pusing. Karena saya percaya pengabdian Bapak Ibu kepada negara selama puluhan tahun lalu tidak boleh berakhir dengan kebingungan di masa pensiun. Maka dari itu, saya juga mengajak Bapak Ibu untuk mendukung channel ini. Caranya sederhana saja. Cukup subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman sesama pensiunan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan update berikutnya yang akan saya sampaikan. Nah, sekarang mari kita langsung masuk ke inti cerita. Saya ingin membawa Bapak Ibu memahami kenapa kabar ini begitu istimewa. Coba kita renungkan sebentar. Kita hidup di era yang serba cepat. Segala sesuatu bergerak dengan sangat gesit, termasuk informasi. Pagi hari kita mendengar satu kabar, sore harinya kabar itu bisa berubah lagi. Situasi seperti ini membuat banyak pensiunan merasa cemas, apalagi kalau yang dibicarakan adalah uang yang menjadi sumber kehidupan. Apakah bulan ini gaji akan cair tepat waktu? Apakah ada potongan baru? Apakah ada syarat tambahan yang harus dipenuhi? Rasa cemas seperti ini menurut saya tidak seharusnya terus-menerus menghantui para pensiunan. Saya punya seorang kenalan, sebut saja Pak Ahmad. Beliau adalah pensiunan dari Kementerian Agama. Setiap menjelang akhir bulan, Pak Ahmad selalu duduk di ruang tamu sambil memegang ponselnya dengan gemas. Beliau memeriksa rekening berkali-kali, padahal dia tahu notifikasi biasanya datangnya pagi hari. Lalu beliau pernah bercerita kepada saya, rasanya tidak enak, Mas, setiap bulan begini. Bukan karena tidak percaya, tapi karena ini satu-satunya sumber yang bisa diandalkan setelah puluhan tahun bekerja. Sekarang hidup tergantung pada satu transfer itu. Saya mendengar cerita itu dan saya benar-benar merasakan getarannya. Betapa besar ketergantungan seorang pensiunan pada kepastian pencairan. Nah, kabar tentang tambahan 400.000 ini bagi Pak Ahmad dan jutaan pensiunan lainnya bukan sekadar nominal. Itu adalah obat penenang. Itu adalah tanda bahwa negara tidak lupa bahwa setelah sekian lama ada perhatian yang diberikan bukan hanya pada gaji pokok, tetapi juga pada kebutuhan hidup yang kadang tidak terduga. Apalagi pencairan ini direncanakan pada awal April 2026, sebuah waktu yang sangat strategis. Kenapa strategis? Karena kita baru saja melewati momen besar, yaitu Lebaran Idul Fitri pada April 2026 sebelumnya. Bapak Ibu pasti paham betul bagaimana kondisi keuangan setelah Lebaran. Kantong biasanya terkuras untuk mudik, untuk belanja kebutuhan hari raya, untuk kasih THR ke anak dan cucu. Rasanya seperti ada bolong di dompet. Maka ketika di awal April ada aliran dana tambahan, itu seperti oksigen bagi rumah tangga pensiunan. Ini bukan hanya soal mengembalikan keseimbangan keuangan, tapi juga soal menjaga martabat. Karena pensiunan tidak ingin menjadi beban. Mereka ingin tetap mandiri, tetap bisa memberi, tetap bisa berkontribusi di lingkungan sekitarnya. Dan dana tambahan ini membantu mewujudkan itu. Dalam laporan yang beredar dan menjadi sumber informasi kita hari ini, disebutkan bahwa Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menyalurkan dana pensiunan setelah perayaan Lebaran Idul Fitri April 2026. Ini poin yang sangat penting. Kata kembali di sini menunjukkan bahwa
Ini adalah kebijakan yang berkelanjutan, bukan sekadar kebetulan atau kebijakan dadakan. Penyaluran gaji pensiunan ini disebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap jaminan kehidupan para pensiunan di seluruh Indonesia. Kalimat ini bagi saya sangat penuh makna, karena jaminan kehidupan bukan cuma soal memberi uang. Jaminan kehidupan adalah tentang memastikan bahwa para pensiunan yang sudah mengabdi selama puluhan tahun, yang sudah memberikan waktu terbaiknya untuk bangsa, tidak hidup dalam kekhawatiran di masa tuanya. Bayangkan Bapak Ibu dulu waktu masih aktif bekerja, mungkin pernah lembur sampai malam, pernah mengorbankan waktu bersama keluarga demi menyelesaikan pekerjaan negara. Ada yang ditugaskan di daerah terpencil, ada yang harus meninggalkan anak dan istri demi tugas. Semua pengorbanan itu tidak akan terbayar lunas hanya dengan satu kali pensiun. Penghargaan itu seharusnya berkelanjutan. Dan salah satu bentuk penghargaan yang paling konkret adalah memastikan bahwa gaji pensiun beserta tambahan-tambahannya cair tepat waktu dan sesuai hak. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu berpikir sejenak. Pernahkah Bapak Ibu merasakan betapa sulitnya ketika ada 1 bulan pencairan agak terlambat? Atau ketika ada informasi yang simpang siur, membuat Bapak Ibu harus bolak-balik tanya ke kantor Taspen atau ke bank? Saya yakin banyak yang pernah mengalami. Dan justru dari pengalaman seperti itulah kabar seperti ini menjadi sangat berharga. Karena kita tidak hanya mendapat kepastian, tetapi juga kelegaan bahwa sistem berjalan dengan baik. Kementerian Keuangan melalui PT Taspen kembali menyalurkan dana pensiun bagi seluruh pensiunan setelah Lebaran Idul Fitri April 2026. Kalau kita baca kalimat ini dengan seksama, ada 2 hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, kata seluruh pensiunan. Artinya tidak ada yang dikecualikan. Semua penerima hak pensiun, baik pensiunan PNS pusat, daerah, TNI, Polri, semuanya akan mendapatkan haknya. Kedua, ini terjadi setelah Lebaran. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami betul siklus keuangan masyarakat. Setelah pengeluaran membengkak di momen Lebaran, ada kebutuhan untuk memulihkan stabilitas. Maka jadwal pencairan di awal April adalah langkah yang sangat tepat. Penyaluran gaji pensiunan ini juga disebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah agar stabilitas kehidupan dan kebutuhan para pensiunan tetap terjaga di tahun 2026. Kalimat ini membuat saya merenung cukup dalam. Stabilitas kehidupan itu memang kuncinya, karena pensiunan tidak hanya butuh uang, tetapi juga butuh ketenangan. Butuh rasa aman bahwa kebutuhan mereka di bulan-bulan berikutnya akan tetap terpenuhi. Ketika ada kepastian seperti ini, pikiran jadi lebih jernih, kesehatan lebih terjaga, dan yang paling penting, para pensiunan bisa menikmati masa tua dengan lebih tenang. Mereka tidak perlu terus-menerus memikirkan dari mana uang untuk beli obat, dari mana untuk bayar listrik, atau dari mana untuk membantu anak yang sedang kesusahan. Selanjutnya, tepat pada awal April 2026 mendatang, pencairan gaji pensiunan ini sudah mulai disalurkan oleh mitra bayar Taspen ke rekening masing-masing pensiunan yang telah terdaftar dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan penggajian yang berlaku. Disinilah Bapak Ibu, kita perlu membuka mata dan telinga lebar-lebar. Karena meskipun kabar ini menggembirakan, ada syarat yang harus dipenuhi. Tidak semua pensiunan otomatis mendapatkan dana ini begitu saja tanpa proses. Ada mekanisme, ada aturan, dan yang paling penting ada yang namanya autentikasi. Kata ini mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, atau bahkan menakutkan bagi sebagian lainnya. Padahal autentikasi adalah proses yang sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Kalau tidak dilakukan, hak yang seharusnya diterima bisa tertunda. Saya ingin membayangkan lagi suasana di rumah Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah terbiasa dengan proses autentikasi, mungkin ada yang masih bingung. Apalagi bagi pensiunan yang sudah sepuh dan mungkin kurang familiar dengan teknologi, proses ini bisa terasa seperti ujian. Tapi jangan khawatir, saya akan jelaskan pelan-pelan. Dalam penjelasan ini,
Skala autentikasi sebagai syarat utama pencairan gaji pensiunan bulan April 2026 dibagi menjadi beberapa kategori. Ini sangat penting Bapak Ibu, karena kalau salah memahami kategori, Bapak Ibu bisa melewatkan jadwal autentikasi dan akibatnya dana bisa tertunda. Bayangkan kalau itu terjadi, semua sudah ditunggu, ternyata karena lupa, autentikasi uang tidak masuk. Ini bukan sekadar masalah teknis, ini juga masalah emosional. Rasa kecewa, rasa khawatir, bahkan rasa marah bisa muncul. Padahal sebenarnya prosesnya sederhana kalau kita tahu kategorinya. Yang pertama, autentikasi 1 bulan sekali bagi pensiunan veteran. Pensiunan veteran adalah mereka yang pernah berjuang di medan perang atau memiliki status khusus. Bagi mereka, proses autentikasi harus dilakukan setiap 1 bulan sekali. Artinya, setiap bulan sebelum pencairan, mereka harus memastikan bahwa data dan kehadiran mereka terkonfirmasi. Ini mungkin terasa lebih sering, tetapi memang itu ketentuannya. Yang kedua, autentikasi 2 bulan sekali bagi pensiunan mandiri, janda, duda, dan juga ahli waris. Jadi untuk kategori ini tidak perlu setiap bulan melakukan autentikasi, cukup 2 bulan sekali. Ini tentu memberi sedikit kelonggaran, tetapi tetap harus diingat jadwalnya jangan sampai lewat. Lalu yang terakhir, autentikasi 3 bulan sekali bagi penerima tunjangan, baik itu anak maupun pasangan. Jadi untuk penerima tunjangan, mereka hanya perlu melakukan autentikasi setiap 3 bulan. Ini yang paling jarang, tetapi tetap harus dilakukan dengan disiplin. Nah, dari skala ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah sudah tahu masuk kategori yang mana? Apakah Bapak Ibu termasuk pensiunan veteran, pensiunan mandiri, janda, duda, ahli waris, atau penerima tunjangan? Pertanyaan ini sangat krusial karena saya sering mendengar cerita dari pensiunan yang merasa sudah melakukan semuanya, tetapi ternyata mereka salah memahami kategori. Misalnya, seorang pensiunan mandiri mengira dia harus autentikasi setiap bulan, atau sebaliknya seorang veteran mengira cukup 2 bulan sekali. Ini kesalahan yang bisa berakibat fatal. Jadi tolong, setelah menonton video ini, segera cek kategori Bapak Ibu. Tanyakan kepada diri sendiri atau kepada keluarga yang membantu. Sudahkah Bapak Ibu melakukan autentikasi sesuai jadwal? Jangan sampai karena kelalaian kecil, hak yang besar justru terlewat. Namun di tengah semua kewajiban administratif ini, ada kabar gembira lain yang jadi pemanis. Pada pencairan gaji pensiunan bulan April nanti, ada salah satu golongan pensiunan yang disebut akan menerima tambahan uang pensiunan yang bisa dipakai untuk kebutuhan rumah tangga dan keluarga. Inilah yang menjadi fokus utama kabar baik ini. Jadi selain gaji pokok yang biasa diterima, ada tambahan yang ikut mengalir dan besarannya seperti yang saya singgung di awal mencapai 400.000 untuk golongan tertentu. Bayangkan Bapak Ibu, ketika gaji pokok masuk, tiba-tiba ada angka lain yang ikut masuk. Rasanya seperti dapat hadiah tak terduga di tengah kesibukan mengatur keuangan. Saya ingin Bapak Ibu membayangkan momen itu. Pagi hari setelah salat subuh, mungkin Bapak Ibu membuka ponsel. Notifikasi dari bank muncul. Angka yang biasa terlihat adalah gaji pokok. Tapi kali ini ada tambahan. Mungkin pada awalnya Bapak Ibu mengernyit, bertanya-tanya ini uang apa. Lalu setelah membaca keterangan, senyum mulai muncul. Ternyata ini tambahan dari pemerintah. Senyum itu, menurut saya, adalah senyum yang sangat berharga. Itu senyum yang lahir dari rasa aman, dari rasa dihargai, dan dari rasa bahwa pengabdian dulu tidak sia-sia. Pertanyaan berikutnya yang pasti muncul di benak Bapak Ibu adalah, siapa saja golongan yang berhak menerima tambahan 400.000 ini? Wajar sekali kalau muncul pertanyaan seperti itu, karena memang tidak semua pensiunan menerima nominal yang sama. Ada yang mendapat, ada yang mungkin tidak, ada yang besarannya lebih tinggi, ada yang lebih kecil. Semua tergantung pada golongan terakhir saat masih aktif bekerja. Dari informasi yang kami himpun,
Pensiunan golongan ini nantinya akan mendapatkan 400.000 pada pencairan gaji awal April 2026. Uang ini diperuntukkan oleh pemerintah sebagai tunjangan tambahan di luar gaji pokok pensiunan. Jadi ini bukan pengganti gaji, ini bonus. Ini bentuk perhatian ekstra. Saya ingin menekankan hal ini Bapak Ibu, karena kadang ada yang salah paham. Ada yang mengira ini adalah kenaikan gaji pokok, padahal ini adalah tambahan tunjangan yang sifatnya khusus. Dan yang lebih menarik lagi, di dalam rincian lebih lanjut ada juga yang disebut sebagai tunjangan suami istri, yang nominalnya bahkan bisa mencapai 500.000 untuk golongan tertentu. Ini kabar yang sangat menggembirakan. Artinya pemerintah tidak hanya memberikan satu jenis tambahan, tetapi ada variasi. Ada yang namanya tambahan 400.000, ada juga tunjangan pasangan yang nilainya lebih besar untuk golongan tertentu. Tentu semua ini perlu dipahami dengan seksama. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat ini dari sudut pandang yang lebih dalam. Mengapa pemerintah memberikan tambahan seperti ini? Apakah ini sekadar kebetulan atau memang ada perhitungan matang? Menurut saya, ini bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat. Pensiunan adalah salah satu segmen yang paling rentan terhadap fluktuasi harga. Ketika harga kebutuhan pokok naik, pensiunan adalah pihak yang paling merasakan dampaknya, karena pendapatan mereka relatif tetap. Dengan memberikan tambahan seperti ini, pemerintah membantu menstabilkan daya beli pensiunan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan layak. Selain itu, ini juga bentuk penghargaan. Bapak Ibu coba renungkan berapa tahun sudah mengabdi. Ada yang 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang lebih. Selama itu, mungkin Bapak Ibu melewatkan banyak momen penting bersama keluarga. Ada yang tidak bisa hadir saat anaknya wisuda karena sedang bertugas. Ada yang tidak bisa merawat orang tua yang sakit karena harus berdinas. Semua pengorbanan itu tidak ternilai harganya. Maka, ketika di masa pensiun negara memberikan perhatian lebih, itu adalah bentuk balas budi yang sangat berarti. Tapi Bapak Ibu, saya harus jujur, tidak semua orang menerima kabar ini dengan senang hati. Ada yang skeptis, ada yang bilang, "Ah, ini cuma isu. Tahun lalu juga ada kabar seperti ini, ternyata tidak cair." Saya paham sikap skeptis itu, karena memang tidak sedikit informasi yang beredar di media sosial ternyata tidak akurat. Itulah mengapa saya berusaha menyampaikan informasi ini dengan hati-hati, dengan merujuk pada sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga mengecek langsung. Cek ke rekening masing-masing, cek ke kantor Taspen terdekat, karena pada akhirnya kepastian hanya bisa didapat dari sumber resmi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu regulasi. Kalau kita lihat kebijakan regulasi gaji pensiunan, baik itu pensiunan PNS, janda, duda, maupun penerima tunjangan, sebelumnya pemerintah secara resmi menetapkan kebijakan mengenai gaji pensiunan PNS di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Artinya, gaji pensiunan yang diterima saat ini termasuk yang akan cair pada April 2026, mengacu pada PP tersebut. Regulasi ini masih menjadi dasar utama dan belum ada perubahan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ada kebijakan baru yang tiba-tiba mengubah besaran gaji. Namun yang perlu dipahami adalah, meskipun gaji pokok mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024, untuk tunjangan tambahan seperti yang kita bicarakan ini, mekanismenya bisa berbeda. Tunjangan tambahan ini biasanya merupakan kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan atau PT Taspen sebagai bentuk perhatian di momen